Dan di sini terdengar motor tersebut idlenya membesar, mungkin ini di atas dari 1600 karena batas stasioner. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, salam silaturahim teman-teman subscriber dimanapun anda berada, dan teman-teman yang belum subscribe saya juga ucapkan selamat berjumpa. Oke, untuk sesi kali ini kita akan belajar bersama, sharing bersama dalam pengalaman suatu pekerjaan, yaitu di sini kita akan sharing tentang bagaimana cara kita melakukan style idling atau stasioner pada motor Vario 125 new khususnya, tapi pada umumnya adalah intinya sama. Oke, bagaimana cara kita melakukan dan bagaimana cara sharing belajar bersama, mari kita ikuti langkah-langkah sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan sebelumnya, dan kita akan coba sharing ke teman-teman langkah baik menurut saya atau pengalaman saya yang terbaik, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang saya peragakan nanti atau pengalaman saya nanti. Oke, langsung saja kita melakukan apa yang menjadi konteks atau tema, yaitu menyetel idling stasioner pada motor Vario new 125 150, tapi pada umumnya adalah semua sama teorinya. Oke, langsung kita lakukan. Oke, kita langsung aja menuju pada pusat sasaran, yaitu baut screw, air screw untuk penyetelan idling pada motor Vario ini yang terdapat di throttle bodinya, dan ini terdapat setelan atom. Untuk mudahnya dari setelan atom, langkah-langkah terbaik sebelum melakukan idling kita pedamkan atau pedoman adalah pada motor baru yang masih ada cat pada baut penyetelan yang berasal dari pabrik, itu sebagai patokan utama setelan paten. Oke, di sini saya akan tunjukkan warna cat pada baut air screw-nya tadi. Itu terdapat goresan cat, itu adalah tanda paten daripada setelan pabrik yang kemungkinan kita bisa gunakan sebagai acuan dalam penyetelan motor-motor matic pada setiap harinya. Dan di sini pada baut tersebut kita akan putar berapa putaran yang menjadi dasar untuk penyetelan kita nantinya. Dalam pemutaran tersebut kita akan hitung berapa putaran, sehingga sebagai pengingat untuk penyetelan dalam waktu kedepannya nanti. Oke, dalam pengaplikasian ini kita bisa mengaplikasikan di semua motor matic, khususnya Honda yang terdapat setelan screw matic Honda pokoknya, karena pada screw-nya adalah screw terbuat dari atom sebagai dasar penyetelan nantinya. Dan di sini kita akan lakukan pengencangan pada screw tersebut, dan kita akan hitung bersama-sama. Alatnya adalah driving sebagai alat utama. Oke, ini adalah setelan dari pabrik yang kita akan terapkan sebagai pengalaman untuk penyetelan, walaupun tanpa alat kita bisa menggunakan sebagai acuan agar dalam penyetelan semua motor pada matic itu bisa kita lakukan sebagai dasar acuan pabrik tersebut, walaupun kita bisa menggunakan limit atau toleran yang akan kita lakukan nanti. Kita akan coba hitung untuk mengencangkan berapa putarankah pada idling setelan idling stasioner motor ini. Kita akan coba hitung setengah, 1,
1,5, 2. Berarti pada acuan motor setelan pada pabrik adalah 2 putaran menurut hitungan saya ini sebagai acuan pasti atau patennya pada pabrik. Tentunya kita bisa gunakan untuk melakukan penyetelan dengan batasan limit atau toleran yang kita tambahi atau kita kurangi, yaitu setengah putaran atau tambah dengan setengah putaran pula. Oke, itu adalah acuan paten dari pabrik. Kita bisa gunakan sebagai pengalaman untuk penyetelan, dan kita akan bongkar lagi dan kita akan sesuaikan penyetelannya nanti. Ini ada sebagai dasar penyetelan pada suatu motor matic pada Vario series. Tentunya kita akan lepas dan kita akan bersihkan dulu pada ujungnya sebelum kita lakukan penyetelannya nanti. Oke, kita akan bersihkan dulu ujungnya ini dengan karburator cleaner atau injektor cleaner agar ujungnya ini kita bersih dan idling tersebut bisa maksimal sesuai dengan yang diinginkan nanti. Oke, saya akan bersihkan dulu, tapi untuk pembersihan tidak usah divideokan karena akan memakan waktu, dan kita akan melakukan penyetelan sesuai dengan acuan dari pabrik tadi sebagai dasar kita untuk menyetel pada motor matic, khususnya pada motor Honda adalah skrunya begini, adalah sama ukurannya. Oke, saya akan bersihkan dulu, kemudian kita akan praktekkan untuk penyetelan sesuai dengan hitungan yang saya tadi lakukan. Oke teman-teman, setelah pembersihan pada ujung daripada baut atom sebagai idling, baut idling motor ini, setelah ujungnya kita bersihkan, kita akan melakukan penyetelan ulang sesuai dengan setelan paten daripada pabrik. Apakah memang sesuai dengan putaran, walaupun tanpa alat kita bisa merasakan idling suatu motor tersebut. Langsung saja kita praktekkan, dan saya akan pasang dulu sesuai dengan hitungan putaran yang saya hitung tadi adalah 2 putaran. Itu adalah putaran daripada setelan paten dari pabrik sebagai patokan kita untuk menyetel motor matic Honda pada umumnya. Oke, kita akan putar ulang ini sebagai dasar kita belajar bareng dan kita share. Ini kita teliti atau saya teliti sebagai dasar penyetelan paten pada motor Honda tersebut. Oke, langsung saja hitung mundur atau berlawan arah jarum jam. Tadi kita hitung 2 putaran, sekarang kita hitung lagi setengah, 1,5, 2,5. Sebagai toleran adalah setengah putaran ke belakang atau berlawan arah jarum jam dan maju searah jarum jam sebagai toleransi untuk suara idling atau kecepatan RPM yang diinginkan. Tapi tentunya sebagai patokan menurut hitungan paten pabrik walaupun tanpa alat adalah 2 putaran. Ingat, 2 putaran yang seperti saya lakukan tadi. Oke, kita akan lakukan menghidupkan mesin untuk mengetes apakah stasioner bisa didapat. Oke teman-teman, saya akan lakukan atau menghidupkan mesin ini, bagaimana suara atau merasakan stasioner pada putarannya atau stasionernya. Pertama hidup besar, kemudian mengecil dengan sendirinya. Ini adalah sebagai dasar untuk penghitungan idling
sebagai pengalaman yang pernah atau saya lakukan dengan menghitung ulang pada setelan pabrik atau setelan paten pabrik tersebut, dan kita pahami atau sesuaikan dengan selera kita atau putaran tersebut, mesin dengan batas toleran setengah putaran maju atau mundur. Coba kita akan lakukan setengah putaran ke berlawan arah jarum jam, bagaimana suara idlingnya. Dan di sini terdengar motor tersebut idlingnya membesar, mungkin ini di atas dari 1600 karena batas stasioner minimal adalah 1600, 1500 sampai 600 sampai 1700. Itu adalah batas idling pada motor Matic Honda. Kita akan kembalikan lagi 2 putaran sebagai pas 2 putaran sebelum kita melakukan tadi, dan kita akan coba untuk sebagai toleran kita akan tambahkan setengah putaran lagi, bagaimana suara stasionernya. Ini adalah stasioner, kita tambah setengah putaran, dimana idling tersebut agak dedet seperti mati. Dan saya ambil kesimpulan bahwa untuk penyetelan memang atau menurut daripada setelan pakem pabrik adalah 2 putaran. Kita akan coba kembali lagi setengah putaran karena tadi kita tambahi setengah putaran. Kita putar begini, ternyata idling pada motor ini kembali normal seperti biasa. Dan kesimpulannya lagi adalah memang rata-rata pada skru ini adalah atau idling ini adalah 2 putaran sebagai acuan dari setelan pabrik yang bisa digunakan sehari-hari oleh teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup untuk belajar penyetelan idling pada suatu motor sesuai dengan aturan pakem pada setelan pabrik. Dan saya rasa cukup untuk edisi kali ini karena kita telah belajar bersama atau sharing bersama dalam melakukan penyetelan stasioner pada motor Matic. Ternyata sudah kita sebutkan tadi bahwa 2 putaran yang disarankan atau penyesuaian pada setelan pabrik. Oke, terima kasih teman-teman telah watching pada video ini. Dan saya akhiri untuk sharing kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan komen-komen di kolom komentar apabila ingin menambahi pada sharing ini. Salam kopi hitam dari saya.